Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayat Saputra dari kelas I mata kuliah Sosiologi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait problem dari limbah peternakan sapi di tengah Jakarta puluhan tahun tak tertangani. Secara umum, limbah peternakan terdiri dari dua jenis yaitu limbah padat dan limbah cair. Nah, limbah peternakan sapi yang tidak ditangani dengan baik membuat warga Cikupa Pancoran, Jakarta Selatan merasa terganggu. Selain menyebabkan aroma yang tidak sedap, masalah tersebut juga mengakibatkan tersumbatnya aliran air selokan. Dari hasil mediasi bersama pihak kelurahan, solusi awal yang ditempuh adalah memperlebar saluran air agar tidak lagi ada sunjatan. Kemudian, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Perikanan Jakarta Selatan menerangkan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium dari pihak Pagaya terkait kandungan cemaran kotoran hewan di saluran wilayah tersebut. Selama ini pemerintah selalu mengimbau masyarakat untuk mengelola limbah kotoran dengan benar. Salah satunya yaitu memisahkan limbah cair seperti sisa air mandi hewan, limbah padat seperti kotoran. Keduanya tidak boleh dibuang secara bersamaan ke saluran umum. Rumusan masalah yang ada yakni menurut Dasan 35 tahun menerangkan kecurigaannya terhadap adanya limbah kotoran sapi di wilayahnya muncul akibat banyaknya nyamuk di rumahnya yang menyebabkan istrinya yang sedang hamil demam tinggi. Kemudian terdapat interaksi yang terjadi pada berita tersebut. Yang pertama yaitu interaksi antara peternak dengan masyarakat sekitar peternakan, ya ini terjadi interaksi konflik. Masyarakat merasa terganggu akibat limbah dari peternakan yang tidak ditangani dengan benar sehingga mencemari lingkungan dan menyumbat saluran air selokan. Yang kedua, interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, yakni interaksi mediasi. Masyarakat melaporkan konflik yang terjadi kepada pemerintah untuk meminta solusi dari konflik antar masyarakat dengan peternak. Pemerintah yang terlibat dalam kasus ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, dan dinas terkait lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi antara pemerintah dengan akademisi, yakni interaksi kerjasama. Pemerintah dengan akademisi berkolaborasi untuk meredam konflik yang terjadi antara peternak dengan warga Cikoko dan mencari solusi yang tepat dari konflik tersebut. Kemudian yang keempat yaitu adalah interaksi antara akademisi dengan peternak dan masyarakat yang terjadi interaksi mediasi. Akademisi berperan sebagai mediator dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan peternak terkait pentingnya menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal demi kenyamanan bersama. Memberi pemahaman kepada peternak tentang tata cara mengelola limbah peternakan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima yaitu ada interaksi antara media dengan peternak, masyarakat, dan pemerintah. Yang terjadi adalah interaksi fasilitator. Media berperan sebagai penerbit berita konflik akibat penanganan limbah yang kurang ke media massa untuk menyebarkan informasi dengan cepat kepada pihak terkait. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi antara pemerintah dengan peternak, ya ini terjadi interaksi kompromi. Pemerintah memberikan kebijakan kepada peternak terkait masalah yang terjadi dengan membuat aturan untuk mengelola limbah hasil peternakannya dengan baik dan benar. Kemudian memberi fasilitas kepada peternak dengan menghubungkan dengan pihak ketiga, yakni perusahaan instalasi pengolahan air limbah. Kemudian terdapat jenis kelompok sosial yang terlibat, yakni tipe kelompok sosial
Burgergesellschaft dan mix. Yang pertama yaitu protes masyarakat sekitar peternakan yang mengeluhkan pencemaran lingkungan dari dampak aktivitas peternakan mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan yang kompleks, yakni tipe kelompok sosial Gemeinschaft. Kemudian yang kedua, perangkat kelurahan yang memfasilitasi pertemuan antara warga dan peternak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan sebagai penengah konflik untuk memberikan solusi terbaik. Tipe kelompok sosial ini adalah Bürgerliche Gesellschaft atau mix. Kemudian yang terakhir yaitu solusi sementara yang diberikan, yakni dengan memperlebar saluran selokan agar tidak terjadi penyumbatan kembali akibat limbah peternakan. Kemudian masalah tersebut akan diteruskan ke Dinas Lingkungan Hidup dan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Tipe kelompok sosial ini adalah Gesellschaft. Kemudian stabilitas pada kelompok-kelompok sosial. Stabilitas pada kelompok masyarakat cenderung kuat karena memiliki tujuan bersama, yakni untuk menjaga lingkungan agar terbebas dari pencemaran. Sedangkan stabilitas peternak kurang stabil karena mendapat tekanan dari luar yang menuntut tanggung jawab akibat dari limbah yang dibuang. Dan stabilitas perangkat kelurahan atau pemerintah sangat kuat karena dalam pemerintahan memiliki prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah. Yang pertama yaitu peningkatan efektivitas komunikasi. Dengan memahami tipe kelompok sosial, misalnya kelompok formal dengan kelompok informal, kemudian kelompok kerja dengan kelompok sosial, dan dinamika kestabilannya. Yang kedua yaitu pengelolaan konflik yang lebih baik. Tiap tipe kelompok sosial memiliki cara berbeda dalam menangani konflik. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kolaborasi dan koordinasi, yakni memahami kestabilan kelompok dapat membantu merencanakan bagaimana kolaborasi dilakukan. Kemudian optimalisasi penggunaan sumber daya, yakni mengetahui karakteristik kelompok memungkinkan kita untuk menyesuaikan pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan kekuatan dan kelemahan anggota kelompok. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan strategi solusi yang sesuai. Tipe kelompok sosial dapat mempengaruhi cara mereka memproses informasi dan mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kepuasan dan motivasi anggota dengan mengakomodasi preferensi dan dinamika kelompok dapat meningkatkan kepuasan anggota dan motivasi mereka untuk berkontribusi. Kemudian yang terakhir yaitu perencanaan jangka panjang yang lebih baik. Yakni dengan pemahaman tentang kestabilan kelompok, kita dapat merencanakan solusi yang lebih berkelanjutan. Kemudian unsur-unsur universal yang ada dalam berita tersebut. Yang pertama yakni unsur sistem teknologi dan peralatan. Yang terjadi yakni sebelumnya pemilik peternakan sapi tidak memiliki peralatan dan teknologi yang sesuai untuk mengolah limbahnya. Setelah muncul permasalahan pada peternaknya, pemilik peternakan mencoba membangun penampungan kontrol hewan sebagai solusi untuk mengelola limbah. Kemudian pada sistem ekonomi, peternakan sapi yang ada sudah berdiri sejak tahun 1968 yang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pemilik peternakan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan ternaknya yang bertujuan untuk berlangsungan kehidupan keluarganya. Yang ketiga, yakni ada sistem kekerabatan dan organisasi sosial, adanya mediasi warga pemilik peternakan dan pihak kelurahan menunjukkan adanya organisasi sosial dalam bentuk struktur komunikasi, yaitu warga RT dan RW, serta koordinasi dengan pihak pemerintah setempat. Yang keempat, yakni sistem politik dan hukum. Kurangnya aturan hukum yang mengatur
pengelolaan limbah peternakan sapi di Jakarta. Hal ini juga menyentuh tentang keterlibatan berbagai dinas pemerintahan seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, dan Palsaya yang bekerja dalam koordinasi lintas sektor. Kemudian yang kelima yaitu sistem nilai dan norma. Nah, norma sosial yang diharapkan oleh warga yakni menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mencemari saluran air umum dengan kotoran hewan. Pemilik peternakan mencoba menyesuaikan diri dengan membangun bak penampungan meskipun spesifikasinya masih belum jelas. Kemudian yang keenam yakni sistem pengetahuan. Pemahaman tentang pengelolaan limbah dan solusi teknologi seperti biogas mencerminkan adanya pengetahuan teknis yang dimiliki oleh beberapa pihak terkait. Kemudian yang terakhir yakni sistem pendidikan, adanya usaha pemerintahan untuk memberikan imbauan dan edukasi kepada peternak tentang pengelolaan limbah yang benar, mencerminkan bentuk informal dan sistem pendidikan. Kemudian terdapat strata sosial dan peran dari masalah tersebut. Yang pertama yakni Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Jakarta Selatan, yakni memiliki peran sebagai pejabat publik yang berwenang di bidang peternakan dan pengelolaan limbah. Beliau bertanggung jawab untuk mengatur peternakan dan memastikan masalah ini agar tertangani dengan standar yang telah diterapkan. Kemudian yang kedua yakni Dinas Sumber Daya Air dan Palsaya. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah teknis terkait saluran air. Mereka merupakan bagian dari koordinasi lintas sektor dan berwenang dalam pengelolaan sumber daya air di Jakarta. Kemudian terdapat Lurah Cikoko, yakni sebagai pemimpin tingkat kelurahan atau lokal. Lurah Cikoko memiliki otoritas di wilayahnya dan bertugas menjembatani komunikasi antara warga, pemerintah daerah, dan pemilik peternakan. Lurah Cikoko juga terlibat dalam upaya mediasi dan mencari solusi. Kemudian yang selanjutnya yakni ada pemilik peternakan sapi yang merupakan pelaku usaha yang sudah lama menjalankan peternakannya di wilayah tersebut. Meskipun posisinya tidak berada di jajaran pemerintahan, ia memiliki pengaruh dalam masalah ini karena peternakannya dianggap sebagai sumber masalah oleh warga. Kemudian warga Cikoko salah satunya adalah Hasan. Meskipun setelah struktural warga berada di lapisan paling bawah dalam hierarki kekuasaan, mereka memiliki suara penting karena mereka yang terkena dampak langsung dari masalah limbah, kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Mereka yang melaporkan masalah ini kepada pemerintahan dan mendesak untuk memberikan solusi. Kemudian social mobility atau bentuk sosial yang dapat diidentifikasikan dari berita ini yang pertama yaitu mobilitas vertikal ke atas, yakni warga yang berinisiatif melapor. Yang kedua yakni mobilitas vertikal ke bawah, yaitu pemilik peternakan sapi yaitu Burhan yang reputasi sosialnya menurun karena dianggap sebagai sumber masalah limbah dan pencemaran lingkungan. Hal ini mengurangi pengaruh dan posisi sosialnya di mata warga sekitar serta dalam hubungan dengan pemerintahan setempat. Kemudian yaitu ada mobilitas horizontal, pemerintahan lokal dan lurah Cikoko. Mereka atau kedua pemerintahan ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam kedudukan sosial ataupun ekonomi mereka. Namun, kedua instansi ini terlibat dalam koordinasi lintas sektor untuk menangani masalah limbah tersebut. Meski perannya tetap sebagai pengurus dan pengawas tingkat lokal,
Pihak lurah dan pemerintahan berusaha mengatasi masalah dengan mempertahankan stabilitas posisi sosial mereka dengan menunjukkan tanggung jawab dalam situasi ini. Kemudian ada mobilitas vertikal ke atas, yakni peternak yang mengadopsi solusi teknologi. Dengan mengadopsi solusi teknologi seperti biogas, mereka menunjukkan usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma lingkungan yang berlaku dan meningkatkan reputasi sosial mereka di mata pemerintahan dan masyarakat sekitar. Kemudian status dan peran. Yang pertama yakni ada Hasan Al-Habsyi yang berstatus sebagai warga biasa yang baru pindah ke wilayah tersebut pada awal tahun. Nah, perannya sebagai warga terdampak, Hasan berperan sebagai penggerak awal yang melaporkan permasalahan limbah kotoran sapi tersebut ke pihak kelurahan. Dia juga menjadi representasi warga lain yang telah lama mengalami masalah yang sama, tetapi belum menemukan solusi yang memadai. Kemudian yang kedua yakni Burhan yang berstatus sebagai pemilik peternakan sapi di wilayah Cikoko yang telah berdiri sejak tahun 1968. Dan sebagai pelaku usaha berperan dalam pengelolaan limbah sapi yang diduga menjadi sumber masalah. Dia sudah berusaha membuat bak kontrol untuk pembangunan limbah, penampungan limbah, namun belum memenuhi standar teknis yang tepat karena kurangnya informasi dan aturan rinci dari pemerintah terkait tata kelola limbah di wilayah perkotaan. Selanjutnya yaitu ada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Jakarta Selatan yang berstatus sebagai pejabat pemerintahan yang memimpin suku Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian perannya yakni bertanggung jawab dalam memastikan pengelolaan peternakan dan limbah di wilayah Jakarta Selatan. Beliau juga berperan dalam mengawasi dan memastikan hasil uji laboratorium terkait cemaran limbah kotoran sapi. Kemudian terdapat Lurah Cikoko yang berperan penting sebagai penghubung antara warga, pemerintah, dan dinas terkait. Dia berusaha memfasilitasi solusi jangka pendek melalui mediasi dan perluasan saluran air untuk mencegah penumpukan limbah. Lurah Cikoko juga mendorong koordinasi lintas sektor dengan Dinas Sumber Daya Air, Paljaya, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membentuk aturan teknis pengelolaan limbah peternakan di wilayah perkotaan. Kemudian ada Dinas Sumber Daya Air yang berstatus sebagai instansi pemerintah yang berperan dalam memberikan solusi teknis untuk memperluas saluran air yang bertujuan untuk mengurangi penyumbatan akibat limbah ternak dan memastikan kelancaran aliran air di lingkungan warga. Selanjutnya yakni ada Paljaya atau perusahaan daerah air limbah yang berstatus sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang pengelolaan air limbah di Jakarta. Perannya yakni terlibat dalam pengujian laboratorium untuk mengetahui kandungan cemaran kotoran sapi di saluran air wilayah tersebut. Mereka juga berperan memberikan masukan teknis mengenai pengelolaan air limbah di wilayah permukiman yang terdampak oleh peternakan sapi. Kemudian yang terakhir yakni ada Dinas Lingkungan Hidup yang berstatus sebagai instansi pemerintah yang mengurus masalah lingkungan hidup di Jakarta. Meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam berita tersebut, Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat berperan dalam penetapan regulasi terkait limbah kotoran hewan serta dalam pengawasannya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.